Lihat apa yang udah aku dapetin. Dengan stek mini yang panjangnya cuma 5 cm, aku berhasil menumbuhkan kiwi, gooseberry, dan pohon ara dalam waktu yang sangat singkat, jauh lebih cepat dari biasanya. Dan semua ini berkat menerapkan sebuah sistem yang sungguh deh bakal bikin kalian tercengang, metode stek mini ala Brasil. Ini metode yang sangat sederhana, sangat efektif, dan siapapun dari kalian bisa melakukannya di rumah tanpa ribet dan tanpa keluar uang. Hari ini aku akan tunjukin ke kalian bagaimana cara kerjanya langkah demi langkah, karena ini benar-benar layak dicoba. Metode Brasil ini didasarkan pada penggunaan stek yang sangat mudah, sangat kecil, dan menjaga kelembapannya tetap sempurna supaya cepat berakar. Dan yang paling keren, kita bisa melakukannya dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Nah, sebelum kita mulai praktek, kita lihat dulu apa aja bahan yang dibutuhkan. Nggak banyak kok, cuma barang-barang sederhana yang pasti bisa kalian dapatkan. Pertama, kita butuh botol besar 8 liter yang akan jadi propagator kita. Juga gunting yang kuat atau cutter, pakai aja yang ada di rumah. Kita juga butuh pasir, bisa pakai pasir sungai, pasir filter, atau bahkan pasir bangunan. Tapi yang paling penting, pasirnya harus benar-benar bersih. Kalau belum bersih, cuci beberapa kali sampai airnya benar-benar jernih. Sedikit kapas yang akan kita pakai untuk menutup saluran pembuangan supaya pasirnya nggak keluar. Kita juga akan pakai lidah buaya dan bubuk kayu manis, dua bahan klasik yang sangat membantu supaya stek kecil kita nggak busuk dan bisa tumbuh dengan baik. Lalu air oksigen 10 volume yang biasa dijual di apotek dengan konsentrasi 3%. 1 liter air cukup untuk menyiapkan penyiraman. Dan terakhir, para pemeran utama kita, 3 stek kecil kismis, 3 stek kecil kiwi, dan 3 stek kecil pohon ara, semuanya berukuran antara 3-5 cm panjangnya. Dengan semua ini, kita udah punya semua yang dibutuhkan untuk merakit propagator kita dan mulai dengan metode Brasil. Sekarang kita akan menyiapkan botolnya. Pertama-tama, kita akan merebahkan botol 8 liter ini. Selanjutnya, dengan sangat hati-hati, kita akan membuat sayatan memanjang, hampir membelah botol menjadi 2, tapi menyisakan satu sisi yang tidak dipotong. Sisi yang kita potong, itu akan berfungsi sebagai tutup dengan engsel, seperti tutup rumah kaca kecil. Sekarang kita ambil cutter dan dari bagian paling bawah botol, kita ukur sekitar 2 cm ke atas. Tepat di titik itu, kita buat lubang kecil. Lubang itu akan menjadi penanda batas maksimum air yang akan ditampung oleh propagator kita. Jika air naik melewati batas itu, air akan keluar lewat lubang kecil tersebut. Setelah itu, kita pasang sedikit kapas di dalam lubang itu supaya kelebihan air bisa keluar dengan perlahan, tapi pasirnya tidak ikut keluar dari propagator. Sekarang kita akan menambahkan pasirnya. Langsung aja kita tuangin pasir sekitar 7 cm kurang lebih. Pembagiannya seperti ini. 2 cm pertama akan menjadi tempat penampungan air, yaitu bagian di mana sebagian besar air akan tersimpan. 5 cm sisanya adalah bagian atas tempat kita akan meletakkan mini stek kita. Bagian itu akan lebih kering di awal, tapi nanti berkat kapilaritas, bagian itu akan menjadi lembab dengan sendirinya. Kalau bisa, sisakan 1 cm ruang kosong di bagian atas botol supaya saat kita mulai menyiram, airnya tidak meluap atau membuat kotor. Desain ini memungkinkan sistem bekerja dengan prinsip kapilaritas. Artinya, air yang ada di bagian paling bawah akan perlahan naik ke atas, memberikan kelembapan dan oksigenasi yang ideal agar mini stek bisa membentuk akar tanpa membusuk. Baik, sekarang kita akan menyiapkan mini steknya. Kita potong mini stek sepanjang 3-5 cm masing-masing, usahakan ada 1 mata tunas kalau bisa. Kita akan memotong 3 batang grosella, 3 batang kiwi, dan 3 batang pohon ara. Setelah kita memilikinya, sangat penting untuk menyiapkannya dengan baik agar terhindar dari masalah jamur, karena di dalam mini greenhouse kita nanti akan ada kelembaban relatif yang sangat tinggi, dan itu bisa memicu munculnya patogen jika kita tidak berhati-hati. Jadi, kita akan memberikan pencegahan alami sebelum menanamnya. Pertama, kita basahi bagian potongan dengan lidah buaya, baik bagian bawah maupun atasnya.
Lidah buaya itu luar biasa karena melindungi jaringan stek, merangsang pertumbuhan akar, dan mengandung hormon alami yang sangat membantu agar stek bisa tumbuh dengan baik. Setelah itu, kita taburkan bubuk kayu manis di bagian potongan. Kayu manis adalah anti jamur alami yang mencegah jamur dan pembusukan. Itulah kenapa sangat penting menutupi luka-luka kecil pada stek dengan kayu manis. Dan dengan ini, mini stek udah siap untuk ditanam. Untuk menanamnya, tinggal perlu membuat lubang atau celah. Cukup ambil setiap mini stek dan masukkan lurus ke bawah, sekitar 2 atau 3 cm ke dalam pasir. Sangat mudah, tunasnya selalu menghadap ke atas. Kita atur supaya tahu mana yang mana. Sekarang kita akan menyiapkan penyiramannya. Dalam 1 liter air, tambahin 1 sendok teh air oksigen hidrogen peroksida 10 volume, yaitu 3%. Jika kalian punya air oksigen yang lebih kuat, 20 volume, cukup setengah sendok teh. 40 volume, cukup beberapa tetes saja. Campuran ini membantu mencegah jamur dan memberikan oksigen pada media tanam. Sekarang kita siram perlahan, biarkan pasir menyerap air sedikit demi sedikit. Begitu kita lihat air mulai keluar dari lubang pembuangan, kita hentikan. Itu artinya wadah udah penuh dan pasir akan menjadi lembab lewat kapilaritas. Dan sekarang ada hal yang sangat penting, tempat di mana kita akan meletakkannya. Propagator ini harus diletakkan di tempat yang mendapat cahaya tidak langsung. Artinya, jangan sampai terkena sinar matahari langsung, karena panas berlebih bisa merusak stek. Sekarang kita akan menyiapkan pencegah alami untuk menjaga semuanya tetap bersih dan bebas jamur. Dalam 1 liter air, tambahkan sejumput kayu manis, aduk rata, saring dengan kain halus, lalu masukkan ke dalam botol semprot. Campuran ini bersifat anti jamur, sangat aman, dan sangat direkomendasikan di kanal ini. Idealnya kita aplikasikan setiap 3-4 hari. Dengan cara ini akan sangat sulit muncul masalah jamur. Nah, sekarang udah 6 minggu berlalu dan lihatlah ini. Lihat deh, akar-akar yang tumbuh dari stek mini gooseberry, kiwi, dan ara ini cantik banget. Serius, luar biasa banget gimana metode berhasil ini bisa berhasil dengan potongan kecil cuma sekitar 5 cm, tapi hasilnya tetap seperti ini. Saya sendiri makin kagum setiap kali melihat betapa efektifnya cara ini. Sekalian saya mau kasih tahu sesuatu yang penting. Kalau bisa dilakukan saat bulan sedang mengecil, hasilnya bakal lebih bagus lagi. Pada fase itu, getah tanaman turun ke area akar dan stek biasanya lebih mudah tumbuh. Nggak wajib sih, tapi sangat membantu. Ingat juga, setiap tanaman punya ritmenya sendiri. Ada yang butuh waktu lebih lama, ada juga yang lebih cepat tumbuhnya. Yang penting, jangan sering-sering buka propagatornya. Biarkan aja bekerja sendiri, kan emang sudah kita siapkan seperti itu. Kapilaritas menjaga kelembapan tetap pas tanpa kita harus repot-repot. Oke, kalau kalian suka videonya, aku bakal sangat berterima kasih kalau kalian kasih like, share ke teman yang mungkin butuh, dan yang paling penting, tinggalkan komentar cerita apakah kalian mau coba sistem ini dan tanaman apa yang pengen dicoba di video berikutnya. Peluk hangat buat kalian semua dan sampai ketemu di video selanjutnya.